Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam walladzi waffaqana littiba'i khairil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan taj'alna min ahli al-hidayah wal tawfiq wal mahabbah wal yaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kesempurnaan, pemilik segala kemuliaan. Jadi kalau kita sudah cerita sesuatu yang mulia, ada yang punyanya, namanya Allah. Kalau kita mau cerita kesempurnaan, kehebatan, ada yang punya kehebatan, namanya Allah. Selain Allah bergantung kepada Allah. Selain Allah, mereka adalah hamba yang dimiliki. Maka selayaknya lah seorang hamba ini tidak ada yang dia lihat di dirinya kecuali kefakiran. Karena dia hamba. Hamba ini hamba sahaya, orang yang dirinya sendiri dimiliki orang lain. Nah, di dalam kejadian kehidupan dunia ini, yang macam-macam manusia hidup di dalam dunia ini, kita disuruh jadi hamba di dunia ini. Maka orang-orang yang hidup menjadi hambanya Allah, mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala lepaskan dirinya dari jajahan syaitan ketika syaitan menyebutkan la ughwiyannahum ajma'in, ya Allah, aku akan tipu semua hamba-hambamu. Aku akan kuasai mereka, akal mereka, pikiran mereka, diri mereka. Allah jawab, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku tidak bisa kau kuasai. Yang jadi hambanya Allah, hamba dia. Tapi hambanya Allah adalah mereka yang orang yang mulia dan jadi raja. Syaitan pun tidak bisa memperbudak mereka. Syaitan pun tidak bisa menjajah mereka karena mereka adalah hambanya Allah. Nahnul muluku haqiqatan fala mulku siwana tujadu, kata Syekh Bakar Jilani. Kamilah hakikat raja sebenar-benarnya. Tidak ada raja selain orang-orang yang menjadi hambanya Allah. Tidak adalah raja illa smuha, dibilang. Sekarang yang kalian lihat raja-raja dunia ini cuma nama saja. Sebenarnya mereka diperbudak oleh dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, orang yang mengerti dengan kedudukan hamba Allah ini orang yang berilmu. Kalau pengen kemuliaan, kita pengen mulia hidup. Kemuliaan itu di mana? Manusia ini mulia gara-gara akalnya. Gara-gara pikirannya. Perbedaan manusia dengan hewan, kita ini hewan juga, tapi dikatakan hayawanun natik. Kita ini hewan yang diberikan akal. Maka dari itu orang yang pengen mulia, akalnya harus dikasih ilmu baru mulia. Kalau akalnya tidak dikasih ilmu seperti binatang, mau kemuliaan, nah ini akal dikasih ilmu. Kalau tidak seperti hewan, melihat harta, hewan tuh tahunya apa? Rumput sudah. Kambing itu tahunya rumput aja. Dia tahu nih hidup karena tidak punya ilmu.
Begitulah manusia kalau tidak punya ilmu, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Balhum adhal ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat. Apa? Ininya kosong. Bahkan bisa membunuh, bisa melukai orang, bisa membuat fitnah. Lebih sesat daripada binatang ternak. Apa sebab? Akalnya tidak dimuliakannya. Padahal ini barang yang mulia. Tidak diberikan ilmu. Jangan kita tahu perut aja, oh perut kalau lapar, perut ini harus diberi makanan. Dan perut kita tahu benar, perut ini harus dikasih makan. Kalau dikasih makan sakit kita perut. Begitu juga akal ini, kalau tidak dikasih ilmu, masuk yang lain, rusak, bisa sesat dalam hidup kita, tidak tahu seperti binatang. Padahal sebentar ini hidup, tidak jadi mulia. Ini padahal kemuliaan akal kita ini. Nah, mau senang hati, senang di mana coba? Senang tempatnya di hati. Kalau kita mau senang, mau bahagia, bukan banyak duit, bukan banyak tanah, banyak istri, bukan. Senangnya tuh di hati. Jadi harus dijaga hatinya. Kalau pengen senang, hatinya dijaga dari segala kekotoran supaya senang. Karena tempat senang itu di hati. Seperti kita perut. Tempat makanan di perut. Ketika lapar, harus dikasih makan. Apa perutnya yang dikasih makan? Masa dikasih makan telinga? Bukan tempatnya ini telinga. Telinga ini tempat mendengar. Begitulah orang bilang mau nikah, mau apa? Mau bahagia. Kalau mau bahagia, jaga hati, karena kebahagiaan itu di hati. Hidup ini nggak usah jauh-jauh mikirnya. Di situ-situ aja tempatnya. Lapar, makan. Haus, minum, selesai. Tapi kalau sudah ilmu kadang-kadang, itulah manusia hina. Tidak tahu dia sesat. Padahal jalan sebegini sampai, gara-gara tidak punya ilmu, tidak nyampe-nyampe, muntah-muntah itu sama. Ulun tidak tahu jalan. Wah, memang kalau sudah tidak tahu jalan, tidak nyampe-nyampe. Kalau sudah tahu jalannya, sampai tidak bingung kita. Nah, itulah. Kalau kita sudah tahu bahwa jalan ke tempat kebahagiaan itu hati, tahu jalannya kita. Hati kita bersihkan. Mau kedudukan, mau mulia, pikiran kita bersihkan. Kasih ilmu, dikasih harus apa yang dikasih? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, orang yang berilmu ini tahu benar dia akan mulia kalau dia jadi hambanya Allah. Bukan dia ngikutin mau nafsunya dia, pengen punya rumah banyak. Pengen, kalau sudah hati kita ini cinta sama dunia. Pengen punya harta banyak. Pengen punya kekuasaan banyak. Mau semuanya. Nafsu. Hati-hati. Itulah fitnahnya dunia. Jadi kita hidup tidak boleh senang. Kan? Jalani saja apa yang ada. Ini dunia. Tempat kita mengambil keuntungan. Nanti untungnya di akhirat. Sudah dikasih tahu. Nabi Muhammad sudah ngasih tahu kita yang tinggal di dunia ini. Kalian tidak akan bisa tinggal di dunia. Wahai manusia yang bisa ngomong, bisa berpikir. Nih, diberitahu langsung sama ke orang yang tidak pernah bohong. Yaitu Nabi besar Muhammad SAW, bahwa kalian jangan tergoda dengan ujian ini di dunia. Rezeki kalian tidak akan nyasar. Rezeki kalian tidak akan berkurang atau bertambah. Kalau memang rezekinya 2, tidak bisa kita nambahin. Tidak bisa juga berkurang. Jadi kita syukuri dunia ini sebentar saja juga. Jangan ada yang sakit hati dengan banyak atau sedikit.
Sebentar kita akan tinggalkan dunia. Yang bersyukur, yang punya ilmu di dunia ini, tahu dia cara berbicara dengan nafsunya, dengan maunya, dia akan selamat dari fitnah dunia ini kita selamat. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu harus kita miliki supaya kita selamat. Kita sudah tahu, mau kemuliaan harus akal kita dikasih ilmu. Supaya tidak salah jalan. Supaya tahu emas ini cuma besi warna kuning. Apa gunanya tahu kita. Supaya tahu duit itu gunanya untuk apa. Supaya tahu hidup ini gunanya untuk apa. Nah kalau mau bahagia kita tahu juga. Oh kebahagiaan itu di hati. Maka aku harus jaga hatiku dari iri. Dari dengki. Orang kalau iri tak bisa senang. Hatta banyak duit. Susah terus melihat orang senang dia susah. Sombong, dia harus bersihkan dari kesombongan. Keangkuhan, dia harus jauhkan dari keangkuhan. Congkak, dia jauhi dari kecongkakan. Dia hiasi hatinya dengan murah hati. Dengan hati yang penuh kasih sayang. Dengan senang menolong orang. Maka hati tersebut akan dibahagiakan oleh Allah karena bahkan punya sifat-sifat yang mulia. Nah ini semuanya berkat apa? Berkat kita mengikuti jejak Nabi Muhammad. Akhirnya kita hidup tak seperti binatang. Hidup di dunia yang sementara ini banyak manusia melihat ke sana kemari tak tahu dia arti hidup ini. Tapi yang mengikut Nabi Muhammad, berjalan di jalannya Nabi Muhammad, mereka selamat daripada fitnah dunia. Inilah yang kita pelajari daripada kitab Al-Hikam, mengajarkan kita hidup dengan jalan yang benar. Tidak sesat kita. Akal kita jadi orang mulia dengan akal kita. Kita punya hati, kita menjadi orang yang bahagia dengan hati kita. Insya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah dengarkan perkataan Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari bahwa amalan manusia yang diterima oleh Allah, yang berharga, yang dipandang oleh Allah adalah amalan hamba-hamba Allah yang tidak merasakan atau tidak bangga dia dengan amalan tersebut. Bahkan dia tidak merasakan bahwa dia yang beramal. Ketika dia sholat, dia tidak merasa dirinya yang bisa melakukan sholat. Dia bilang, ini dari Allah. Untung benar ulun dapat hidayah dari Allah, bisa hadir majlis. Bisa dapat ilmu lah. Kalau ulun ini tidak ada apa-apa. Allah yang beri ilmu supaya jadi orang mulia. Supaya kita tidak kena tipu sama kehidupan ini. Supaya tahu menjalani hidup. Supaya memang bercahaya, berkah hidup ulun di dunia yang sementara ini. Nah hamba-hamba seperti ini. Ketika dia sholat, dia bilang ini hidayah dari Allah. Ini kekuatan dari Allah. Tidak muncul dirinya. Tidak ada kesombongan. Tidak merasakan bahwa dirinya yang mengamalkan. Nah, maka amalan-amalan seorang hamba yang seperti itu, itulah yang paling diharapkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia pun lupa kadang-kadang orang-orang yang beramal begitu, lupa beramal. Karena dia tidak merasa lagi dirinya bisa melakukan kebaikan dan kekuatan itu semuanya dari Allah. Ulun ini lemah, tak ada apa-apa. Kemarin ini yang bantu kita. Ya Allah, Beb, bukan ulun itu, Beb. Kami ini tak sanggup berbuat baik.
Tapi Allah izinkan. Mungkin dia nak ngomong di lidahnya, tapi di hatinya. Nah. Ada liwat masuk, langsung dilawan. Ada masuk sifat ujub, sifat sombong, langsung dilawan. Langsung dilawan. Man nadhara nafsahu bi'ainir ridha, nadhara Allah nafsahu bi'ainis suh. Barang siapa yang memandang dirinya dengan mata keriduan, oh aku hebat, aku ini, merasa sempurna, maka Allah akan memandangnya dengan mata kemarahan. Wa man nadhara nafsahu bi'ainis suhud, nadhara Allah nafsahu bi'ainir ridha. Tapi kalau si hamba tadi sudah berilmu, hamba tadi sudah merasa diri tidak punya apa-apa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memandangnya dengan mata keriduan. Setelah Sayyidina Al-Idrus, Al-Habib Abdullah Al-Idrus, ketika melihat anaknya bernama Abu Bakar Al-Adni, yang digelar Abu Bakar Al-Adni yang tinggal di negeri Aden. Dulu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ini tinggalnya di Hadramut sama abahnya yang bernama Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran. Al-Habib Abdullah Al-Idrus anak daripada Habib Abu Bakar Sakran. Sakran artinya mabuk, bapaknya ini mabuk sama Allah. Ini Habib Abdullah Al-Idrus ini. Wiritannya bacaan kitab Ihya Ulumuddin. Senang benar sama kitab Ihya. Sampai detik ini, setiap habis sholat subuh, setiap hari, orang habis sholat subuh, sholat sunat isyraq, udah qiraah apa segalanya, orang dari masjid, satu kota Tarim itu khususnya yang tua-tua dan lain-lainnya, guru-guru, semuanya ke kuburannya Habib Abdullah itu. Ngapain? Baca kitab Ihya Ulumuddin. Sampai detik ini. Ini Habib senang dengan kitab Ihya Ulumuddin, sampai Allah jadikan sudah beratus tahun. Sampai detik ini, di kuburannya dibacakan kitab Ihya Ulumuddin. Setiap tahun hatam. Setiap tahun hatam. Ada hatamannya. Orang yang datang diupah. Dikasih makan. Tidak ada makanan. Minumnya kopi. Gelas kecil lagi. Kopi bunni namanya sana. Yang tidak pakai gula itu. Pahit rasanya. Minum gitu. Duduk. Sampailah jam 9. Setiap hari. Dan ini Habib Abdullah ketika ditanyakan orang-orang, ada wali besar namanya Abdullah itu ditanyakan, bagaimana ini orang? Dibilang di majelisnya la yudhkaru fihi dunia, tidak dikisahkan kisah dunia, tidak ada kali. Kami sepertinya tidak di dunia lagi sudah. Kisah dunia aja tidak ada sudah. Tidak ada lagi cerita dunia. Orang akhirat, orang sudah tahu kehidupan yang hakikat. Innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu adalah aisyul akhirah, kehidupan akhirat. Itulah kehidupan, itulah tempat tinggal. Jangan tertipu kita jadi di dunia ini. Isi akal kita dengan ilmu supaya kita jadi orang yang mulia. Orang yang mulia ini tidak bisa disihir sama kemiskinan. Tidak ada lagi takut sama miskin. Kaya, miskin, apa sama. Kenapa? Berilmu sudah. Tapi kalau sudah tidak berilmu, susah orang jadi hina. Kenapa? Ininya tidak dikasih ilmu. Perut lapar, tidak dikasih makan perut sakit. Bisa mati. Sumber penyakit ini perut. Orang mau tahu penyakit aja periksa dulu apa yang keluar dari perutnya. Nah, ketahuan ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini. Nah, hadirin, supaya kita mulia harus diisi ilmu. Jangan sampai kita banyak melihat orang hidup pada punya ilmu. Ngajak ngomongnya aja susah. Ketemu sama kita, yang penting zaman sekarang ini, duit. Ya Allah. Bangga ngomong begitu, kita bingung, ya Allah. Karena berilmu, susah kita diajak ngomong juga susah. Diajak berdebat juga susah juga.
Kita ajak ngomong, kita kasih tahu. Hanya besok-besok aja ngomong, kan Beb, ujung-ujungnya kan duit juga, Beb. Saya tahu, Beb, duit ini, Beb. Ya Allah, kita mau jelaskannya bagaimana? Sendal ini ya sendal. Sendal harus kita gunakan pakai sendal, tapi harus ditaruh di kaki. Harus taruh di kaki, tidak bisa. Ini sendal ditaruh di kepala. Karena tidak ada manfaatnya kalau ditaruh di kepala. Harus taruh di kaki. Tapi ini butuh hidayah. Supaya memahaminya dengan rasa, bukan cuma dengan duit. Nah, manusia ini kesian. Jadi hidup ini harus berilmu. Mau kedudukan, mau mulia, akal ini tempat kemuliaan. Pikiran. Kalau dikasih ilmu, akal mulia. Tahu kita tidak sesat. Hati tempat gembira. Mau senang, hati kita dibersih. Udah, tidak usah mikir kemana-mana lagi. Mau senang bukan dengan duit. Hanya orang dengan duit malah jadi bencana semuanya. Bersihkan aja hati. Tenang sudah. Berikan sifat-sifat yang mulia. Baik sama orang, tak dendam. Sudah hati kita senang. Cuma itu resepnya. Akan dapat kalian. Ini Nabi Muhammad ngasih tahu kita mau bahagia. Nah, itu resepnya. Nah ini Habib Abdullah Al-Idrus tadi. Dia bilang, dia tidak tahu sifat iri, dengki, sombong, kecuali gara-gara baca kitab Ihya Ulumuddin. Pas baca kitab Ihya, ya Allah, ternyata ada orang sakit sombong. Ternyata ada orang sakit iri. Ternyata ada orang sakit dengki. Dia tahunya dari kitab. Kalau dari pergaulannya dia tidak tahu, dari pikirannya dia tidak tahu. Dia tahu kisah orang beririan, berdengkian itu dari kitab. Ada orang yang ini begini. Arti iri itu apa? Arti sombong itu apa? Kenapa? Dididik sama orang tuanya supaya dapat kebahagiaan apa? Untuk membersihkan hati. Itu orang dulu mau membahagiakan anak diberikannya ilmu nih. Nah, bahagia tuh di hati. Mau senang, bersihkan hati. Nah, zaman sekarang orang tidak tahu rumus itu. Mau bahagia ke mall lah. Ke mall lah. Tiap minggu ke mall. Habis 500.000. Habis 500.000. Ke majelis tidak keluar duit. Ke mall sekali makan masuk. Makan masuk di restoran-restoran Yahudi lagi bisa kita masuk. Nyumbang orang-orang yang tidak jelas. Habis 1 juta. Penuh restoran makan. Habis 2 juta, 3 juta. Ke majelis. Khotbah Jumat aja keluar 5.000. Ngerasa rugi. Kenapa coba 2.000 aja coba keluar. La ilaha illallah. Ngerasa berat bener. Kalau buat majelis terasa ditipu orang. Inna lillahi wa inna. Kalau ke mall tidak ditipu. Tapi kalau sudah urusannya ilmu, itulah syaitan tidak senang. Ya kita dapat pahala tidak senang. Nah hadirin Habib Abdullah Al-Idrus ini punya anak. Dididik juga anaknya ini supaya jadi orang hebat. Supaya jadi orang hebat ini orang yang tidak tertipu sama kehidupan dunia. Kita sekarang belajar ngambil warisan Nabi Muhammad. Kenapa kita nyampaikan? Kenapa kita belajar? Tidak ada lain. Karena kita mau nyambung lidah Nabi Muhammad. Nanti pian-pian ajarin juga orang lain. Ajarin keluarga. Karena kita punya tugas sama bareng-bareng untuk menyampaikan balighu anni walau sampaikanlah walaupun satu ayat. Anak kita sampaikanlah. Kalau cuma mau bahagia, jaga hati. Bukan harta. Ini harta ada bagi-bagiannya. Kalau memang bukan bagiannya kita, tidak usahkan harta. Nyawa 1 hari bisa hilang. Tidak usahkan harta. Nyawa yang mahal, yang tidak ada jualnya. Harta masih bisa kita cari-carian. Coba nyawa. Hari ini hidup, besok bisa hilang ini nyawa. Memang punya Allah nyawa ini. Apalagi rezeki ini. Tidak bisa. Kalau bukan rezeki kita, tidak bisa sama. Dan tidak usah kita menghayal ke sana kemari. Waktu pendek. Umur kita sudah berapa? Masih bingung masalah urusan rezeki. Urusan rezeki Allah bilang itu hakku.
Jodoh hakku. Nyawa haknya Allah. Sudah tidak bisa kita. Inilah batas hidup kita. Kenapa dibatasi? Supaya kita sadar ini dunia tempat lewat, bukan tempat tinggal. Nggak ada orang yang bisa pelihara dunia. Oh, mau hidup paling lama berapa? 150 tahun. Ada yang top. Udah ada enak lagi, hidup umur 150 tahun. Nabi Ibrahim ketika datang, ada orang datang. Dia pernah pengen minta dipanjangkan umur. Nggak lama, udah dia minta sama Allah. Untung belum didilkan ini sama Allah ya. Belum diketok. Datang orang tua. Minta makan, dikasih makan sama Nabi Ibrahim. Hatta makan susah, ilernya sampai netes-netes. Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, tadi aku harusan berdoa minta panjang umur. Balik lagi, ya Allah, jangan ya Rabb. Apa terserahnya lah, jangan sampai. Lihat ini Tuhan tidak bisa ngurus ilernya aja tidak bisa. Apa nikmat hidup kalau sudah ngurus diri aja kita tidak bisa. Nah, ada nikmat lagi. Nah, kita harus punya modal hidup di akhirat. Nah, Habib Abdullah Al-Idrus ini berilmu, akal sudah. Orang kalau sudah punya ilmu langsung dikasih warisan anaknya tadi apa? Ilmu. Supaya dekat sama Allah. Sudah, ini anak masih muda waktu itu hafal Quran. Tapi sudah jadi orang, umur 7 tahun sudah hafal Quran. Tidak tumbuh kumisnya sudah mau kasih. Tahu. Allah kasih firasat yang memasuk Allah. Abahnya tahu nih anak ini bakal jadi orang besar. Dia bilang, nak, tolong kau sekarang ke pasar. Dari makhluk yang paling hina. Aku minta hari ini kau beri jawaban. Mencari apa? Mencari orang yang paling hina. Besar dia. Dilihat pemabuk, ini pemabuk kalau taubat. Jadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat. Nah, orang pemabuk ini mungkin lebih baik daripada melihat ini, lihat macam-macam. Sampai dia akhir. Anjing ini. Lihat ada anjing bangkai lagi. Nah mungkin anjing. Ini binatang, saya manusia. Mau dibawanya anjing. Dia bilang, anjing ini binatang. Di akhirat binatang udah dihisap. Aku dihisap, kalau aku masuk surga, aku lebih mulia dari dia. Tapi kalau aku masuk neraka, dia lebih mulia daripada aku. Datang dia. Kosong tangan, datang. Nggak bawa apa-apa. Ngadep abahnya lagi. Bagaimana nak? Apa jawabannya? Sudah dapat jawabannya. Sudah, Bah. Aku sudah melihat melalang buana sana kemari dari makhluk yang sang pencipta dunia sejagat raya menciptakannya. Aku melihat dari ujung ke ujung. Tidak ada makhluk yang paling hina sehina aku. Wahai Bapakku, akulah manusia dan makhluk itu. Aku sudah melihat. Akulah orang nangis abah. Kalau begitu, wahai anakku Abdullah, Abu Bakar, tidak mungkin dalam satu sarung ini ada dua orang. Pergilah kau ke negeri Aden. Berangkatlah ke Aden sana, dakwahlah. Tidak boleh lagi kau tinggal. Itulah dia berangkat dan digelar dengan Habib Abu Bakar Al-Adni. Dakwahnya bukan main. Punya masjid, kalian bisa lihat. Anaknya perempuan semua dan tidak ada anak laki-laki. Tapi sahibul karomah, Masya Allah, Abu Bakar Aden. Masuk ke negeri Aden, ditahan sama orang Aden, ulama-ulama Aden. Tidak menerima. Ya, kenapa dia dapatkan kedudukan ini? Setelah dia mengamalkan tadi, tidak melihat, tidak menyaksikan dirinya ada sesuatu, tidak memandang dirinya dengan pandangan sempurna. Inilah wali-wali Allah. Tapi kalau sudah ngomong, kalau ada ulun yang mendoakan, kalau ini aku aduh sudah ya Allah,
Tapi kita kalau sudah hidup dengan akal terus ini Firaun, bukan ada. Tidak pernah kami dapatkan wali-wali Allah ini yang nunjuk dirinya hebat. Nah, semuanya, kalau pun ada keramat, ada kehebatan, pasti dia ngomong, Allah, ini syafaatnya Rasulullah, ini rahmat Allah. Itu semuanya. Kalau tidak lari ke Allah, Nabi Muhammad, berkatnya para wali, berkatnya para nabi, berkatnya rahmat Allah, semuanya ke situ. Tidak pernah dia nunjuk aku. Jadi jangan pernah. Kalau sudah kalian menunjuk aku, itu kalian sudah jadi Firaun. Sudah, jangan percaya. Nafsu sudah menguasai pikiran kita. Kita sudah lebih hina dari kambing, dari lebih sesat. Kenapa? Karena kita sudah tidak menjalankan kaidah ilmu. Secara ilmu tidak boleh itu. Kenapa? Kaidah apa yang kita pikir? Rumus dari mana ilmunya? Namanya secara akal saja tidak diterima. Nah, Habib Abu Bakar Admi ditahan. Dibilang sama orang ulama sana, di sini ini sudah banyak ustadz ilmu, nanti banyak, tambah banyak bahan-bahan teman semuanya ustadz. Ini Aden dulu kaya, sampai digelar Aden itu apa? Eden itu nama surga. Semua agama mengenal nama surga adalah Eden. Aden itu nama. Dulu negeri-negeri belum maju, Aden sudah maju dulu. Sampai sekarang kalian lihat jalannya bagus-bagus dan hebat-hebat itu. Itu bukan baru bangun di sekarang dibangun. Ratusan tahun dulu. Orang belum punya bangunan tinggi, dia orang sudah punya gedung-gedung tinggi. Aden ini memang mewah dulu ya. Dulu pernah dijajah oleh Portugis dan lain-lain. Nah, Habib Bakar Admi bilang, ya Allah, ini yang nyuruh tinggal di Aden ini abahnya. Bingung juga Habib Bakar. Kata ulama sana, kecuali itu punya karomah. Nah, kalau itu bukan cuma ulama, bukan cuma orang alim, orang yang punya karomah, bisa turunkan hujan susu, boleh tinggal di Aden. Kami akan nerima engkau dengan baik. Dia ini mau ngomong, ya Allah, begini saja. Aku akan minta sama Allah. Kalau Allah izinkan memang untuk aku tinggal di sini, Allah turunkan hujan susu. Dia minta berdoa. Dia bilang, apa doanya? Ya sama subil laban. Ibnu Abdullah dakhalal Adan. Wahai langit, tolong tuangkanlah hujan susu. Anaknya Abdullah ini mau masuk kota Adan. Subhanallah, hujan susu sebentar. Gara-gara itulah diperbolehkan Habib Abu Bakar Admi tinggal di Adan. Disambut orang kaya ini Habib. Karena keramatnya bukan main, ada orang berbondong-bondong datang. Nggak pernah stop dari tamu yang ini, yang itu macam-macam. Sampai punya masjid. Meninggal dunia, nggak ada yang dia wariskan. Semua dia bagi sama fakir miskin. Anak-anaknya yang dia berikan apa? Ilmu. Anaknya sukses semua. Mantu-mantunya sukses semua. Kenapa? Karena punya ilmu. Tahu mau bahagia bukan dengan duit, mereka dulu mau bahagia. Nah, hatinya dijaga. Ketika hatinya syukur, tawakal, tenang hati. Dia tahu karena kita harus memiliki jalan. Inilah jalan hidupnya para nabi, para rasul, dan para aulia salih. Nah, Habib Abu Bakar Admi dapat kedudukan sampai merubah kota Adan itu. Dulu orang mabuk-mabuk, akhirnya orang dekat sama Allah. Akhirnya orang sadar. Akhirnya begini dan begitu. Itu semuanya dakwahnya, kesuksesan Habib Abu Bakar Admi ini. Berkat apa? Berkat Sidin tidak pernah memandang dirinya sempurna. Merasa hina. Ya, jadi man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Tapi kalau orang waman takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa sombong, Allah akan lempar mereka.
Allah akan hinakan mereka. Jangan pernah sombong, jauhi benar sifat sombong. Merasa hebat, merasa kuat, kembalikanlah kekuatan itu kepada Allah. Allah akan abadi. Ilmu kita, nikmat apapun yang kita miliki, kita bilang ini dari Allah, milik Allah, kembalinya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan ilmunya insyaallah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan terus untuk bisa mengikuti jejak Nabi besar Muhammad, mengikuti langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. Langsung